Di Kabupaten Indramayu, ada satu cerita bagus dari lapangan yang mungkin belum kamu dengar. Tepatnya di ruas Batas Sumedang, Indramayu hingga Cikamurang, tim dari Pemprov Jawa Barat lagi kerja bareng untuk bikin jalan ini kembali lecir. Pertanggal 9 November 2025, progres pekerjaan rekonstruksi ini sudah menyentuh 11%. Memang baru sebagian, tapi setiap meter yang dikerjakan bikin perubahan nyata. Perkenalkan, saya dari CPHK Mubarok untuk mengerjakan di ruas Batas Sumedang Indramayu. Nah, untuk kendala dari pekerjaan ini hanya di cuaca, Bapak, untuk Total penanganannya sepanjang 500 meter dengan nilai kontrak sebesar 4.385 juta rupiah. Dan yang bikin suasana makin hidup, ada 57 orang pekerja jalan yang turun langsung, kompak, gotong royong, dan saling nge-backup satu sama lain. Saya dari konsultan Nusa Karya Pembangunan KSO Sekon Dwi Tunggal Putra. Kami di sini melakukan pengecekan setiap hari serta melakukan penilaian mutu, yang dimana ada uji kuat tekan dan uji kuat lentur untuk beton FS45 serta mereka inilah yang bikin setiap lapisan jalan tersusun rapi dan makin mendekati hasil akhir. Pelan tapi pasti, titik demi titik mulai terlihat. Jalan yang tadinya rusak mulai berubah jadi permukaan yang kuat, rata, dan siap dipakai masyarakat. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur pakuan. Semangat saja hari ini. Sambutan Gubernur Jawa Barat. Dengan hormat kami mengundang Bapak Deddy Mulyadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan, sahabat saya sejak di DPR RI, dulu sama-sama satu fraksi, Bang Bobi Aditya. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Anggota utama BPK yang sering memberikan saran dibanding hukuman. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, ini orang tua kita, Pak Burhanuddin Abdullah. Biasanya orang Garut jarang jadi ekonom, jadi pedagang kebanyakan. Ini jadi ekonom senior dan banyak kontribusinya bagi negara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga terima kasih Ibu yang sudah merilis laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat di atas rata-rata nasional. Ucapkan terima kasih. Dan ke depan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merumuskan secara detail seluruh data yang diperlukan oleh negara dan menggunakan jumlah random yang lebih banyak lagi, dan seluruh biayanya disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Meski kita dana transfernya berkurang banyak, tapi kita tetap banyak uang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran BPK RI, Pak Dirjen, alumni Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, Pak Kepala Perwakilan, para Bupati dan Wali Kota, para pimpinan BUMN, instansi vertikal, unsur pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, semua yang hadir, dan PLT BJB, saya ucapkan terima kasih. Mohon dikurangi kenakalannya.
perbanyak spiritualitasnya agar bisa menumbuhkan BJB menjadi bank yang terkuat di Indonesia suatu saat. Amin. Saya ini orang yang awam tentang ekonomi, tetapi saya belajar tentang ekonomi itu justru dari ibu saya. Ibu saya itu punya anak 9. Dari 9 itu 1 mengalami problem kesehatan, yang 8 itu bisa bersekolah dengan baik sampai sarjana semuanya dan banyak jadi pegawai. Apa sih yang dilakukan oleh ibu saya amati. Dia itu memfokuskan pada aspek domestik. Memfokuskan pada aspek domestik adalah dia tidak terlalu mendorong agar di rumah ini banyak pendapatan, tapi lebih dia mendorong agar uang pensiunan bapak saya yang prajurit kepala itu bisa termanfaatkan dengan baik, dan itu dikhususkan untuk biaya pendidikan, tidak boleh diganggu uang. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ibu saya sangat mandiri, anaknya tidak boleh lapar, maka dalam setiap hari dia berkreasi makan. Ada singkong dia kelola jadi katimus, jadi nye, istilah orang Sunda, jadi kicimpring. Kemudian dia kolam harus tersedia ikannya, dan dia pilih ikannya itu bukan ikan emas. Ikan emas itu dibuat untuk setahun sekali ketika nanti anak-anaknya kenaikan kelas. Tapi konsumsi dalam setiap hari itu menggunakan ikan mujair, karena beranaknya banyak lewat mulut, tidak perlu ditelurkan. Seluruh halaman rumahnya dipenuhi dengan kebutuhan dapur, dan ibu saya tidak pernah tidur sore-sore, maka tidurnya malam dan bangunnya pagi, dan dipastikan sebelum sekolah anak-anaknya harus sarapan. Dari itulah saya belajar tentang bahwa pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana aspek konsumsi domestiknya terpenuhi dengan baik. Kalau aspek konsumsi domestiknya terpenuhi dengan baik, maka peningkatan pendapatan itu bonus untuk meningkatkan kualitas hidup dan menambah kekayaan. Sehingga ketika sejak saya jadi bupati dulu, ketika saya membaca postur APBD, saya tidak pernah bertanya dulu berapa pendapatan asli daerah. Yang saya tanyakan adalah berapa belanja kita dalam setiap tahun. Dari belanja kita dalam setiap tahun itu, apa yang menjadi prioritas kita? Berapa lama target penyelesaian prioritas itu? Sehingga apa? Sehingga nilai mata uang yang dikelola oleh negara, daerah melalui APBD itu bisa melahirkan output, outcome, benefit bagi kepentingan publik. Dan BPK pada zaman saya memimpin itu masih administratif. Dia masih menilai bagaimana perjalanan administrasi sebuah belanja, itu tidak pernah menganalisis dampak dari belanja itu. 100 juta itu apa sih efek bagi pertumbuhan ekonomi, apa efek bagi peningkatan kualitas pendidikan, apa efek bagi peningkatan kualitas kesehatan warga, apa efek bagi peningkatan kualitas hidup warga, itu nggak pernah diukur nilai-nilai uang itu. Tetapi lebih pada bagaimana perencanaannya, bagaimana lelangnya, bagaimana penunjukan langsungnya, mana SPJ-nya. Nah itu. Paradigma itu saya rubah total, sehingga saya lebih memfokuskan bagaimana belanja itu punya implikasi terhadap perubahan kehidupan masyarakat. 1 rupiah harus memiliki makna bagi perubahan itu. Maka grafik APBD belanjanya menjadi tepat, karena kalau tidak dianalisis secara tajam, dibaca digitnya satu-satu, saya tahu karakter ASN. Karakter ASN itu adalah copy paste. Maka komponen APBD itu lebih yang tahun yang lalu dimasukin tahun ini dimasukin tahun depan. Kalau tidak ada pemimpin yang punya daya analitik itu, nyaris APBD yang diserap dalam setiap tahun, pendapatan yang ditingkatkan dalam setiap waktu tidak melahirkan produktivitas publik. Kenapa? Karena belanjanya tidak berubah. Itu dari waktu ke waktu. Sehingga APBD tidak menjadi fiskal yang berinvestasi bagi masa depan.
Tidak lebih dari kegiatan rutin pemerintah untuk membelanjakan uang pemerintah sebagai tradisi birokrasi dan ASN. Masuk jam 7.30, keluar jam 15. Sehingga tidak ada arti keberadaan di ruangannya, manfaatnya apa. Tesis itu saya rubah, belanja harus memiliki kontributif terhadap pertumbuhan, peningkatan kualitas ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas daya saing, dan jangan lupa setiap belanja harus disimpan untuk investasi masa depan. Investasinya hanya satu, investasi sumber daya manusia, juga harus ada investasi fiskal. Kenapa harus ada investasi fiskal? Karena kita tidak bisa memprediksi besok ada kejadian apa, ada peristiwa apa, apakah fiskal kita masih punya kekuatan. Menurut saya, penyimpanan investasi fiskal bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, harus juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tradisi itu ada dalam tradisi kebudayaan Sunda. Tradisinya apa? Tradisi yang disebut dengan padaringan. Di dalam padaringan ada tempayan. Tempayan itu satu syaratnya, tidak boleh kosong dari beras. Sehingga penyimpanannya bertahap. Ada padaringan, ada goa, kemudian ada leit, ada lumbung. Dan keempat-empatnya senantiasa terisi. Seluruh teori ekonomi ini ada di mana? Ada di kampung adat. Sehingga dia memiliki ketahanan ekonomi, kemandirian, bahkan daerah yang menolak dana desa. Tidak mau, karena bagi dia menerima dana desa adalah penghinaan bagi masyarakat adat. Nah, kerangka ini yang harus dirubah oleh kita, sehingga belanja APBD menimbulkan pertumbuhan. Karena belanja apa yang menjadi prioritas dalam pandangan saya kalau ingin menumbuhkan pertumbuhan adalah belanja infrastruktur. Kenapa belanja infrastruktur? Daerah terpencil, problemnya apa? Akses transportasi. Kenapa disebut daerah terpencil? Karena perjalanan menuju desa itu memerlukan waktu sekian jam, dan kemudian di perjalanannya sangat lambat. Akses listrik tidak bisa masuk, jaringan internet tidak bisa masuk. Kenapa itu terjadi? Karena akses transportasi publik dan infrastrukturnya yang lemah. Maka merubah paradigma ketertinggalan harus dimulai dengan belanja infrastruktur yang cukup. Menurunnya layanan kesehatan, susahnya akses terhadap rumah sakit, infrastruktur. Susahnya guru ngajar di tempat itu, sehingga sekolahnya gurunya susah untuk bekerja di situ, selalu pindah, infrastruktur. Listrik, infrastruktur. Ketertinggalan itu infrastruktur. Maka penyelesaian infrastruktur sesungguhnya adalah menyelesaikan ketertinggalan sebuah wilayah, itu pertama. Yang kedua, menggerakkan ekonomi. Kenapa menggerakkan ekonomi? Karena di situ ada orang, ada kontraktor, ada pengawas, ada perencana, ada orang yang kerja, ada mandor, ada regulasi, ada warung yang hidup, ada mobil angkutan, ada barang tambang yang diangkut, ada toko bangunan. Lingkaran itu menimbulkan sebuah multiplier efek ekonomi yang kuat. Dan ini apa yang diharapkan? Ekonominya mudah. Ketika saya menjadi gubernur, saya sangat terbelalak ketika saya membaca data. Kenapa? Rangkaian kegiatan teknologi informasi nilainya triliunan dalam setiap tahun, dan belanjanya itu tidak berubah. Saya berubah itu semuanya jadi praktis. Kenapa TI saya perkecil? TI itu menurut saya murah. Cukup apa? Cukup gunain anak-anak kita yang mampu banyak bikinnya begitu. Tetapi di balik itu, dia apa yang terjadi? Dia menjadi predator ekonomi. Di mana predator ekonomi? Belanja jalan 200 juta bisa menggerakkan 30 orang. Belanja jalan 1 miliar bisa menggerakkan 100 orang. Belanja bangunan 10 miliar bisa menggerakkan 500 orang. Belanja teknologi informasi dengan harga yang diciptakan sendiri hanya untuk 1 orang. 1 triliun hanya bisa digerakkan dan menggerakkan 1 orang, dan masuk dalam 1 orang, dan masuk dalam rekening 1 orang. Kalau pajak rakyat yang diambil dari berbagai komponen
belanjanya hanya dibelanjakan melingkar pada kebutuhan itu, maka yang terjadi adalah disparitas ekonomi. Kenapa? Banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya dan banyak orang yang semakin menjadi pengangguran. Perspektifnya itu, karena perspektifnya itu implikasi dari infrastruktur apa sebenarnya pada pertumbuhan, pada daya saing dan minat. Maka kenapa orang hari ini berminat di Indramayu untuk investasi? Kenapa berminat di Majalengka untuk berinvestasi? Kenapa berminat di Subang untuk berinvestasi? Kenapa berminat di Cirebon untuk berinvestasi? Karena apa? Karena di situ ada jaringan tol dan Patimban. Serta apa? Ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Serta apa? Tanah yang belum terlalu mahal. Serta apa? Ketersediaan jaringan sungai Tarum Timur yang mengakses sampai Cirebon. Itu juga merupakan bagian yang diperlukan. Sehingga tugas negara apa? Tugas gubernur. Tugas bergubernur berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan seluruh stakeholder. Baik BPK akan memberikan dorongan rajin periksa OPD dan pemerintah daerahnya yang tidak belanja infrastruktur dengan baik, yang lebih banyak menyembunyikan anggarannya di anggaran yang copy paste, yang habis pakai. Nah, kemudian mendorong juga investasi, output dan benefitnya. BPS menjadikan data yang baik, BUMN menjadi kekuatan pendorong. Kenapa? Ada investasi, jaringan gasnya siap, jaringan listrik PLN-nya siap, jaringan transportasi tolnya siap, jaringan jalan turunannya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desanya terkoneksi dengan baik agar tidak terjadi disparitas infrastruktur. Nah, ini kolaborasi ini akan melahirkan senyawa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi sehingga daya dukung ekonomi mengalami percepatan dan pertumbuhan. Tetapi daya dukung ekonominya tidak boleh menjadi semu. Di mana letak daya dukung ekonomi menjadi semu adalah manakala uang beredar tidak di masyarakat. Uang beredar itu hanya transfer dari rekening ke rekening. Banyak daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, 10%, 16%. Tetapi pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh pemodal, termasuk di dalamnya modal asing. Kemudian uangnya itu hanya beredar dalam rekening, antar rekening para pemodal itu dan lari ke luar negeri juga. Rakyat di sekitarnya tidak dapat lapangan kerja yang cukup, tidak punya akses terhadap penyediaan warung, tidak punya akses terhadap penyediaan ojek online, Grab dan sejenisnya. Kenapa? Karena semuanya sudah terkoneksi dalam satu kesatuan bisnis. Transportasinya sudah disiapkan, itu sudah punya klaster ekonomi grupnya sendiri, ojeknya disiapkan grupnya sendiri, cateringnya grupnya sendiri. Kalau seluruh seperti ini ekonomi rakyat nggak akan bisa. Maka saya tegaskan hari ini, ekonomi rakyat itu berkembang karena faktor culture, kebudayaan yang berkembang. Saya baca warung Mak Ici itu hanya dibeli oleh Mang Udin yang kuli nembong. Warung Ceiro itu kopinya hanya laku 150.000 oleh sopir truk yang mampir. Kan ada tuh kalau daerah Indramayu, Subang itu kan ada. Itu jangan juga terus diganggu-ganggu. Wah, kopi 150.000 mahal amat. Anda kalau masuk ke gelap malam di hotel-hotel, lebih dari itu Anda pernah ngomongin, nggak pernah diomongin. Nah, di situ, nah itu circle itu yang tumbuh dan menumbuhkan. Nah, sehingga di kekuatan circle itu akan agar menjadi daya dukung ekonomi apa? Ini bisa kelompok ekonomi kecil ini bisa tumbuh dengan kuat dengan apa? Jangan diganggu kehidupannya apa? Satu, kalau sakit negara harus jamin pelayanan kesehatan. Dua, negara harus jamin pendidikannya. Tiga, negara harus jamin kecelakaan kerjanya lewat asuransi. Keempat, negara harus jamin hari tuanya. Ini selesai. Kenapa? Ekonomi kerakyatan, para pelaku ekonomi, para petani, lainnya hancur ekonominya oleh apa? Oleh pendidikan anaknya, oleh biaya rumah sakit, dan oleh satu, ketipu, main judol, terjerat pinjol,
Bang Emo, atau asal sohor kajenting tekor, atau kajenting tekor asal sohor apa? Ngawinin anaknya dengan biaya tinggi, memaksakan anak, atau dia tergoda oleh istri muda. Itu juga saya kan belajar itu Pak. Jadi bandar-bandar padi itu selalu jatuh itu gara-gara kawin lagi. Itu saya kan karena gaul dalam lingkaran itu. Nah, jadi apa itu ada culture yang harus segera dibenahi. Apa culture yang dibenahi adalah perilaku konsumeris di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang harus segera dibenahi. Kata orang Sunda, jangan besar pasak daripada iya. Ulah gomong nabuh karya, agul kupayung butut, adean budak berem. Kalau sudah. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Jadi culture-nya berubah. Bagaimana culture-nya dirubah? Saya punya rumusan lagi sekarang. Di Pemprov Jabar itu selalu ada kegiatan kesenian dari dulu ya. Ditontonnya sama pejabat. Jadi provinsi datang ke bupati ini gelar kesenian habis 500 juta. Ya, warganya nggak ada yang nonton, yang nontonnya pejabat semua. Saya bilang nggak ada yang begitu zaman saya. Bagaimana? Hitung berapa tukang calon, hitung berapa tukang debu yang harganya 10 juta ke bawah, hitung berapa wayang golek, hitung berapa seni-seni tradisi, tari serimpi, kemudian kalau daerah Indramayu tarling, kemudian di daerah Bekasi itu budget Kerawang, kumpulin, siapin 10 miliar atau 15. Bagaimana? Buka pada masyarakat, warga yang mau hajatan ekonominya tidak mampu, nanti bisa akses ke aplikasi, nanti kita gubernur nanti kondangan ngirim kesenian. Jadi orang pesta, seninya disubsidi oleh negara, keseniannya ditonton, dinikmati oleh warga, biayanya murah, dan kemudian menimbulkan efek ekonomi. Ini akan saya jalankan terus. Jadi nanti ada aplikasi khusus layanan warga. Nah, ini yang dibuat. Setelah itu apa? Terakhir, pendidikan. Bagaimana pendidikan? Anak security jadi security lagi. Anak office boy jadi office boy lagi. Kemudian anak buruh bidang produksi jadi produksi. Caranya bagaimana? Caranya adalah anak-anak mereka yang orang tuanya terdidik dalam dunia industri yang menjadi kelas bawah, anak-anaknya direkrut untuk apa? Mengikuti pendidikan manajer sekolah diploma 1 atau diploma 3 yang khusus dibentuk karakternya menjadi manajer, senior manajer dalam dunia industri. Saya melakukan itu dan berhasil. Ini akan apa? Ini anak-anak yang di sekitar industri ini sampai kapanpun kalau mereka tidak dididik untuk menjadi manajer, mereka akan terjadi disparitas, ribut antara industri dengan masyarakat, ribut rekrutmen tenaga kerja, ribut infrastruktur, ribut ini nggak selesai. Maka caranya adalah anak-anak ini disekolahkan, dibiayai oleh negara, dia tumbuh menjadi kelas menengah baru, kemudian nanti dia jadi manajer di perusahaan itu, maka dia punya akses terhadap lingkungan, maka perusahaannya akan dijagain oleh masyarakat. Kenapa? Karena manajernya putra daerah di sini, karena manajernya orang sini, orang lebih punya rasa. Jangan diganggu, amang kurang ya manajernya, jangan diganggu ya, alok ya, jangan diganggu, jeger-jeger pada mundur itu. Janganlah adik aing teh. Selesai. Setelah itu apa lagi? Keadilan fiskal. Omong kosong membangun pertumbuhan, membangun keadilan tanpa kita membangun keadilan fiskal. Saya ini ngomong yang kedua nih. Saya baca data kan. Jawa Barat dengan industri yang sedemikian banyak memberikan supporting terhadap pertumbuhan nasional, memberikan supporting terhadap pendapatan negara, itu akumulasinya kalau disatuin si Jawa Barat per tahun itu kurang lebih, mudah-mudahan saya baca ya tidak salah, di bulan September itu kalau sampai Desember itu hanya 170 triliun. Kenapa hanya 170 triliun? Karena perusahaan-perusahaan ini NPWP-nya dan pembayaran pajaknya tidak di sini.
Di tempat lain yang wilayahnya kecil, penduduknya kurang lebih 8 juta kali ya, 1.000 triliun lebih. Uang yang dari daerah mengalir ke satu titik, kemudian baliknya susah. Sehingga saya mengatakan, kenapa sih tidak dibuat kebijakan? Kalau ada industri ada di satu tempat, ya bayar pajaknya di tempat itu dong, bagi hasilnya di tempat itu. Jangan industri di sini, bagi hasilnya di tempat lain. Bagaimana? Di mana letak keadilan fiskal bagi pertumbuhan dan keadilan bagi kehidupan masyarakat? Gak ada menurut saya. Nah, sehingga saya memiliki orientasi kuat ke depan itu, desa penghasil pajak terbesar harus menjadi desa yang paling pertama yang makmur di negeri. Kenapa? Dia sudah memberikan kontribusi pada negara. Karena kalau ngomong Indonesia Raya kan tanah air itu di mana kita berdiri sebenarnya. Nah, sehingga perbandingannya kalau di desa itu, di desa ada satu industri menghasilkan pajak per tahun di desa itu 250 miliar. Apa sih sulitnya? Kalau desa itu mendapat bagian dong, misalnya nggak usah digede-gede, 1%. 1% itu untuk apa? Atur oleh pemerintah. Untuk apa? Saat dalam tahun pertama infrastrukturnya diselesaikan, pendidikannya diselesaikan, sarana kesehatan diselesaikan. Menurut saya itu butuh waktunya tidak lama. Dalam waktu 4 tahun desa itu akan tumbuh menjadi desa yang makmur dan mandiri. 4 tahun. Asal dikelola dengan baik. Yang tahun berikutnya apa? Yang tahun berikutnya adalah uang yang ada merupakan bagi hasil di desa itu bisa menjadi penyertaan modal. Di mana? Di bank daerah. Di mana? Bisa jadi di perusahaan itu juga dia ikut menjadi pemegang saham desa itu. Maka BUMDes dan sejenisnya itu menjadi kelembagaan yang punya otoritas dan desa itu tumbuh. Kalau ini terjadi, hitung Indonesia ada berapa penghasilan? Jawa Barat berapa? Maka secara bertahap tugas negara itu selesai. Kenapa? Mungkin dalam analisis saya cukup waktu 5 tahun desa itu nggak usah dibantu oleh kabupaten, tidak usah dibantu oleh provinsi, tidak usah mendapat dana desa. Dia sudah hidup dengan dirinya sendiri. Dan keuangan daerah juga akan tumbuh lagi menjadi investasi. Keuangan provinsi akan tumbuh lagi menjadi investasi. Dan kita bisa suatu saat akan sejajar dengan Tiongkok. Ini saya memiliki cara berpikir dari dulu berulang-ulang. Hanya dengan cara itu. Tapi kalau modelnya sekarang setiap tahun ngabisin anggaran, setiap tahun ngabisin anggaran, kemudian ganti gubernur, ganti kebijakan anggaran, bangunan yang sudah dibangun karena gubernurnya nggak suka diganti bangunan baru, nggak, negeri ini nggak akan jadi negeri mapan. Ini cara ketahanan ekonomi, ketahanan fiskal itu akan menjadi kekuatan dari daya dukung. Pada akhirnya ekonomi kita akan tumbuh dengan pesat dan bisa jadi laju pertumbuhannya akan tinggi, nggak lagi 5,2, bisa 6, bisa 7. Kenapa? Karena pada akhirnya masyarakat punya produktivitas, pangannya punya sendiri, bahan obat-obatannya punya sendiri. Suatu saat masyarakatnya juga sehat, tidak perlu lagi ada alkes-alkes yang mahal, atau alkes-alkesnya juga bisa diciptakan sendiri. Apa sih yang tidak dimiliki Indonesia? Nah, terakhir ini saya sudah minta tadi ke Kepala BU, pembangunan infrastruktur Jawa Barat itu tenaga konsultannya, konsultan pengawasnya saya akan melibatkan mahasiswa teknik sipil di seluruh provinsi Jawa Barat. Jadi biar tujuannya adalah pasti banyak anak mahasiswa itu yang orang tuanya tidak begitu mapan. Tapi kalau hanya dikasih beasiswa gitu aja, menurut saya tidak hebat juga. Tapi kalau mereka selama setahun bekerja di provinsi menjadi konsultan pengawas, ngawasin bangunan, ngawasin pembangunan jalan, irigasi dapat honor sehari 200-300 ribu, maka dia bisa kuliah sambil mengawasi. Dan ini demonstrasi yang sebenarnya. Kalau demonstrasi depan gedung sate, pemerintah harus bersih. Nah, enggak. Tapi kalau langsung secara teknik harus bersih, bangunan harus berkualitas. Saya yakin para kontraktor dan seluruh birokrat, kalau pengawas konsultannya nanti adalah para mahasiswa teknik sipil semuanya,
mereka akan lebih hati-hati, akan lebih meningkatkan kualitas. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan anak-anak yang kritis, yang tanpa kebutuhan mendesak, lebih pada idealis. Ini cara. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan kolaboratif untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripa, repe, rapi. Reaketan, reaketon, buncir lehit loba duit, burung di juru, burung di tepantong, ngalayah di tengah imah, di bibir ayam ketiga, di kolong ayah si jamrok, namparango ayah si jago. Kemudian nganang aning, ngenah nyandang, ngenah nyanding, tapi tong nyandung. Allahumma biqillah wa bitarik. Assalamualaikum.